Bab 1344, membunuh untuk membuktikan Tao. Melihat adegan di mana Mileye sedang berbaring, Ejerbai di kejauhan tiba-tiba tertawa. Dia tertawa dengan sangat bahagia. Dewa yang sangat mantap, tetapi saat ini dia tersenyum seperti anak kecil yang menerima hadiah. Sebenarnya dia hanya ingin mencoba. Sekarang pertempuran antara dua alam sangat buntu, benar-benar tidak ada yang diampuni, dan Dao Ting harus berurusan dengan tanah makam Dao dengan segenap kekuatannya. Karena jika Dao Ting mundur, lembah dua dunia akan jatuh di tanah makam Dao. Pada saat itu, situasinya akan sangat tidak menguntungkan bagi Dao Ting. Jadi, Dewa bela diri alam asli tidak bisa mengirim Jenderal Dewa kembali dengan beberapa dewa sama sekali. Benar-benar tidak ada cara lain. Oleh karena itu, dia memilih untuk menghadapi Mileye dengan kata-kata yang kejam. Dia tahu bahwa alasan mengapa Mileye membantai master pembunuhan Tao dengan begitu gila adalah karena Savera Mu bersalah. Mileye pasti merasa sangat bersalah saat ini. Jadi, Ejerbai ingin mencoba membangkitkan rasa bersalah di hati Mileye, dan dia berhasil. Mileye bunuh diri di depannya. Ini sangat menyenangkan. Namun segera, senyum di wajah Ejerbai membeku. Di kejauhan, niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba menyapu keluar dari tubuh Mileye. Niat membunuh ini menyapu seluruh langit seperti badai, kemudian menyebar ke seluruh Dao Ting. Seluruh Dao Ting diselimuti oleh niat membunuh. Ejerbai sangat tidak percaya ini. Pada saat ini, Mileye, yang sudah terbaring di tanah di kejauhan, tiba-tiba berdiri perlahan. Tidak mati. Ejerbai menatap Mileye ini. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba mengarahkan pedangnya ke arah langit. Duar. Pedang kental dengan niat membunuh tiba-tiba terangkat ke langit. Dalam sekejap, seluruh ruang di atas Dao Ting langsung hancur oleh pedang. Asal tahu saja, ruang hampa sangat kuat. Sebelumnya Mileye dan pertarungan perpisahan tidak mampu menghancurkan ruang sekitarnya. Namun saat ini, pedang Mileye menghancurkan ruang hampa dengan begitu mudahnya. Seakan memikirkan sesuatu, wajah Ejerbai di kejauhan tiba-tiba berubah pucat. Alam kebenaran Taoisme, kamu dibunuh untuk membuktikan alam kebenaran Taoisme. Suaranya bergetar. Membuktikan jalan dengan membunuh alam kebenaran Taoisme. Niat pembunuhan, bunuh dunia. Tapi apa akhir dari niat pembunuhan? Niat pembunuhan pamungkas adalah bunuh diri. Seseorang yang bahkan ingin bunuh diri, niat membunuhnya adalah yang paling menakutkan dan paling ekstrim. Saat ini, Ejerbai tiba-tiba berteriak, tidak mungkin. Dari zaman kuno hingga zaman modern, mereka yang membuktikan alam kebenaran Taoisme dengan membunuh telah mati. Kamu tidak bisa hidup. Memang ada alam kebenaran Taoisme dalam sejarah. Membunuh diri memang bisa membuktikan alam kebenaran Taoisme, tapi dari zaman dulu sampai sekarang adalah Taoisme sebelum alam kebenaran Taoisme. Dalam sejarah Dao Ting, ada orang yang membuktikan alam kebenaran Taoisme dengan membunuh, dan orang itu mati setelah alam kebenaran Taoisme. Membuktikan Tao dengan membunuh alam kebenaran Taoisme, itu bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan berpura-pura. Memang benar yang ingin bunuh diri, tanpa hati yang benar, itu adalah mustahil membuktikan alam kebenaran Taoisme. Oleh karena itu, dari zaman kuno hingga zaman modern, siapapun yang menggunakan pembunuhan untuk membuktikan alam kebenaran Taoisme semuanya mati saat membuktikan alam kebenaran Taoisme. Namun, Mileye masih hidup saat ini. Bagaimana ini mungkin? Segera, Ejerbai menemukan masalahnya. Dia menatap Mileye, tepatnya, pada pedang di tangan Mileye. Pedang. Orang ini bisa menyerap pedang. Dia tidak bisa membunuhnya dengan pedang.
Dan dia sendiri tidak bisa bunuh diri dengan pedang. Dengan pedang Tao dan kekuatannya saat ini, satu-satunya yang bisa membunuhnya dengan pedang adalah Saphira Mu. Pada saat ini, Edger Bai tiba-tiba menamparkan wajahnya sendiri. Aku menyebalkan. Wajah tuanya langsung memerah dan bengkak. Seakan merasa belum cukup, Edger Bai menamparkan wajah tuanya lagi dan lagi, membuat Mileye bunuh diri. Saat ini, Edger Bai ingin mati. Sial, trik bodoh macam apa yang aku buat? Dia sudah berpikir terlalu sederhana. Edger Bai menyesalinya. Mileye hanya pada level escape sebelumnya, tetapi dia mampu membunuh level alam Yudao dan sekarang, Mileye telah mencapai level pembuktian alam kebenaran Taoisme, juga membunuh alam kebenaran Taoisme. Membuktikan tap dengan membunuh alam kebenaran Taoisme. Cara pembuktian Tao ini sangat dahsyat dan menakutkan. Bisa dikatakan pembuktian Tao dengan alam kebenaran Taoisme tidak semenakutkan pembuktian Tao dengan pembunuhan, mulai dengan niat pembunuhan, siapa yang bisa menjadi musuh. Sekarang Mileye, belum lagi alam Yudao, bahkan Dewa Umum Daoting mungkin bukan lawannya. Mileye saat ini sangat mengancam. Edger Bai menatap Mileye dan diam-diam mundur. Di kejauhan, Mileye menutup matanya rapat-rapat, di sekelilingnya, niat membunuh tampak nyata. Bunuh domain. Domain keempat. Alam kebenaran Taoisme adalah alam pembunuhan. Pada saat ini, Mileye mencapai alam kebenaran Taoisme tanpa bantuan segel para dewa. Tidak hanya itu, tetapi juga menjadi dunia dengan membunuh. Bahkan ia mampu membuktikan Tao secara langsung dengan membunuh, bukan hanya karena niat pembunuhan, tapi juga karena pedang yang ia telan sebelumnya. 11 pedang, itu bukan tonik besar biasa. Terutama Gilbert Feng dengan gila-gilaan menambahkan energi padanya di belakang. Sebelum alam kebenaran Taoisme, kekuatannya sendiri sebenarnya telah mencapai batasnya. Pada saat bunuh diri terakhir, niat membunuh diaktifkan. Dengan kekuatan sebelumnya, dia tiba-tiba membuktikan jalannya dengan membunuh alam kebenaran Taoisme. Sekarang adalah waktu ketika dia berada di puncaknya. Di arena, Mileye dengan panik melepaskan niat membunuh di tubuhnya, dan niat membunuh menyapu ke arah sekitarnya. Saat ini Daoting dalam niat membunuhnya. Tapi Mileye tidak menyadari bahwa pedang di tangannya juga semakin kuat saat ini. Roh pedang. Inilah pedang yang dulu dimiliki pria berbaju biru. Kekuatan 3 pedang tidak terletak pada pedangnya, tetapi pada orangnya. Semakin kuat orangnya, semakin kuat pedangnya. Tapi roh pedang berbeda, bukan hanya tidak ada alam, ia juga mengikuti mantan tuannya untuk masuk ke Tao. Meskipun Mileye tidak dapat sepenuhnya menunjukkan kekuatannya, namun sekarang Mileye setidaknya dapat menunjukkan 50% kekuatannya setelah membunuh untuk membuktikan Tao. Semakin kuat niat pembunuhan, semakin kuat pedangnya. Dan dalam hubungannya dengan domain darah dan kekuatan garis darah, cara pembunuhannya akan lebih kuat dari sebelumnya. Sekitar 1/4 jam kemudian, Mileye perlahan mendapatkan kembali ketenangannya. Tetapi pada saat ini, dia masih belum kembali normal. Mileye berjalan menuju kejauhan dengan pedang di tangan. Teruslah membunuh. Dia sekarang sama seperti sebelumnya, hanya dengan satu pikiran di benaknya, yaitu membunuh semua orang di Daoting. Tidak ada yang tersisa. Mileye bertempur dari selatan ke utara, lalu dari selatan ke barat. Di Daoting, alam fana adalah makhluk hidup yang dilihatnya, tidak tersisa satu pun. Seluruh Daoting, setumpuk mayat. Saat Mileye keluar dari istana sambil memegang pedang, seorang pria paruh baya tiba-tiba muncul di depannya. Dan niat membunuh Mileye menghilang tanpa jejak begitu dia berada setengah kaki di depan pria paruh baya itu.
Niat membunuh yang kuat itu sama sekali tidak bisa mendekati pria Paruh-baya. Pria Paruh-baya di depannya tidak lain adalah leluhur Dao yang retret dan sembuh sebelumnya. Dan di samping leluhur Dao adalah Ejer Bai. Leluhur Dao memandang Mileye di kejauhan, kalian saudara dan saudari lebih jahat satu sama lain. Faktanya, dia telah berada di Daoting sepanjang waktu, tetapi dia tidak keluar sebelumnya, karena baginya yang terpenting saat ini adalah menyembuhkan lukanya. Saveramu melukainya dengan serius dan menghancurkan tubuh fisiknya, yang sangat fatal baginya. Karena Daoting juga memiliki musuh yang mematikan, Tanah Makam Dao. Untungnya, orang di tempat Tanah Makam Dao berada di tempat latihan tertutup, jika tidak, Daoting dalam bahaya. Oleh karena itu, dia harus membentuk kembali tubuh fisiknya sebelum retret Daoting untuk mengembalikan dirinya ke kondisi puncaknya. Tapi sekarang, dia harus keluar. Mileye ini membuktikan Taoisme dengan membunuh alam kebenaran Taoisme. Jika hanya alam kebenaran Taoisme umum, dia bahkan tidak akan keluar, karena Mileye tidak dapat mengancam Daoting, tetapi alam kebenaran Taoisme berbeda. Niat pembunuhan. Kenapa ada niat pembunuhan? Karena Mileye ingin menghancurkan Daoting. Berapa banyak niat membunuh dan kebencian dapat mencapai alam kebenaran Taoisme? Leluhur Dao tahu bahwa dia harus keluar dan membunuh Mileye. Sekarang Mileye mengancam Tanah Makam Dao yang tidak bisa lagi turun ke Makam Dao. Jika dia dibiarkan tumbuh dewasa, di masa depan, Mileye akan menjadi musuh terburuk Tanah Makam Dao. Ini adalah intuisinya. Leluhur Dao memandang Mileye, dia mengangkat tangan kanannya perlahan, sudah berakhir. Suara itu jatuh, dalam sekejap, kekuatan dahsyat tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Begitu kekuatan ini muncul, niat membunuh di dunia sekitar tiba-tiba menghilang perlahan. Ejer Bai menyingkir, dia menatap Mileye, kali ini, orang ini juga harus mati, kan? Meskipun Mileye sekarang lebih kuat dari sebelumnya, orang di depan Mileye adalah leluhur Dao. Salah satu master terkuat di dunia. Di kejauhan, Mileye sepertinya merasakan bahaya, tangan kanannya dengan erat menggenggam roh pedang di tangannya, dan kekuatan yang kuat keluar dari tubuhnya. Setelah hening sejenak, Mileye tiba-tiba melompat dan menebas dengan pedangnya. Tes! Sebuah pedang jatuh, menghancurkan dunia. Pedang ini langsung membelah ruang hampa di lapangan. Pada saat ini, leluhur Dao tiba-tiba meninju, pukulan yang sangat datar, bahkan tanpa fluktuasi kekuatan sedikit pun, tetapi saat dia meninju, momentum pedang Mileye menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, Mileye terbang langsung dari gerbang selatan ke gerbang utara. Begitu Mileye mendarat, ruang hampa di belakangnya berubah menjadi ketiadaan, bahkan ia menyemburkan beberapa suap darah dari mulutnya sendiri. Di depan gerbang selatan, leluhur Dao maju selangkah, lalu langsung sampai di depan Mileye. Leluhur Dao memandang Mileye, tanpa ekspresi, jika kakakmu ada di sini, aku akan melepaskanmu demi menghormatinya, tapi sayangnya, dia sudah pergi. Dan aku tidak akan memberimu waktu dan kesempatan. Setelah selesai berbicara, dia menekan lagi. Mileye tiba-tiba mengangkat kepalanya, dia meraung tiba-tiba, lalu memotong dengan pedang. 4 domain ditambahkan. 2. Saat sebuah pedang jatuh, ruang hampa di lapangan tiba-tiba meledak, Mileye mundur 10.000 kaki jauhnya. Tapi leluhur Dao juga mundur beberapa meter. Melihat pemandangan ini, ekspresi Ejer Bai di kejauhan menjadi sangat serius. Satu pedang memenggal kepala leluhur Dao. Ejer Bai menggenggam tangannya dengan erat, jika Mileye ini tidak mati, dia akan menjadi bencana bagi Daoting di masa depan.
Mata leluhur Dao juga penuh dengan niat membunuh. Dia menatap Mileye yang berada ribuan kaki jauhnya. Alam asli tidak bisa menahanmu. Saat suara itu jatuh, orang lain telah muncul di depan Mileye, kemudian meninju lagi. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul di depan Mileye, dan wanita itu juga meninju. Duar. Leluhur Dao langsung dipatahkan oleh pukulan itu. Pada saat yang sama, leluhur Dao langsung terguncang sejauh ratusan kaki. Leluhur Dao menatap wanita di kejauhan. Bersambung.